Jadi, Rusia itu negara Eropa atau Asia ya? Well, ini pertanyaan rumit. 77% wilayah negara terletak di bagian Asia, sementara sebagian besar penduduknya tinggal di sisi Eropa. Orang Rusia sendiri kerap berdebat tentang di mana mereka berada. Beberapa orang bilang bahwa mereka memiliki identitas yang sangat spesial, bukan Eropa dan bukan pula Asia, melainkan campuran yang spesifik. Terus, kenapa wilayah Rusia besar banget ya? Tapi, di sisi lain, populasinya sedikit, apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia ya. Oke, kita bahas satu persatu. Well, kebanyakan ilmuwan sekarang berpendapat bahwa sisi timur pegunungan Ural secara kasar menjadi pembatas antara bagian Eropa dan Asia di Rusia. Sebetulnya nggak sulit untuk menentukan luas wilayah Asia dan Eropa di Rusia. Sekitar 23% wilayah Eropa dan 77% di Asia. Yang lebih sulit diketahui adalah apakah rakyat Rusia pada umumnya menganggap diri mereka dari Eropa atau Asia. Meskipun negara terbesar di dunia itu sebagian besar wilayahnya berada di luar pegunungan Ural, sebagian besar penduduknya terpusat di Eropa. Sekitar 75% penduduk Rusia tinggal di wilayah bagian Eropa, dan wilayah luas Siberia dan Timur Jauh secara umum tak banyak penduduk karena iklimnya yang keras. Populasi orang Rusia di bagian Asia bahkan cuma 2 orang per kilometer persegi. 2 kota terbesar di Rusia yaitu Moskow dan Saint Petersburg berada di bagian Eropa. Begitu pula dengan semua otoritas federal yang mengklaim bahwa bagian Eropa lebih penting. Di sisi lain, di Asia inilah sumber daya alam berada, jadi ia pun tidak bisa diremehkan. Pertanyaan utama mengenai identitas Rusia sehubungan dengan dunia luar adalah apakah Rusia adalah negara Eropa atau bukan? Persoalan ini ternyata memicu perdebatan serius pada abad ke-19, ketika 2 kelompok paling berpengaruh di kalangan intelektual Rusia adalah kaum aliran Slavovilisme dan Barat. Saat itu, kaum Slavovilisme percaya bahwa Rusia seharusnya mengandalkan warisan uniknya. Maksudnya di sini, tradisi kekristenan ortodoks, kehidupan pedesaan, dan sebagainya. Sementara kaum Barat mendukung gagasan modernisasi dan individualisme gaya Eropa. Pertanyaan ini tertunda ketika kaum sosialis radikal berkuasa sejak revolusi tahun 1917. Dan kemudian berlanjut lagi, apa argumen utamanya? Well, mereka yang menentang gagasan bahwa Rusia adalah milik Barat biasanya menekankan bahwa dalam sejarahnya, orang-orang Rusia selalu hidup di persimpangan, peradaban dan karenanya telah menganut nilai-nilai budaya baik dari Eropa maupun Asia. Jadi, bisa dibilang Rusia adalah negara yang khas yang menyatukan unsur-unsur dari Barat dan Timur. Selain itu, sejarah hubungan yang bermasalah antara Rusia dengan negara-negara Eropa dan Barat pada umumnya menambah sengit perdebatan. Makanya banyak pemikir nasionalis mengklaim kami bukan Eropa karena Eropa tidak akan pernah menghargai kami. Di sisi lain, hubungan budaya antara Rusia dan Eropa tetap ada walau terpaut segala perbedaan dan kesalahpahaman politik. Sejak era Kaisar Piotr yang Agung, Kaisar Rusia yang membawa nilai-nilai kebiasaan dan bahkan pakaian Eropa ke Rusia pada awal abad ke-18, sudut pandang ini mulai banyak didukung. Misalnya, seorang jurnalis Rusia bernama Alexander Baunov pernah menulis dalam artikelnya pada tahun 2014 bahwa baik orang Timur dan orang Barat menganggap Rusia lebih dekat ke Barat, setidaknya dalam hal budaya. Katanya, perbedaan kami dari negara Barat sangat signifikan, tapi tidak lebih dari perbedaan antara Finlandia dan Portugal, Hungaria dan Irlandia, Siprus dan Polandia. Oke, terus kenapa wilayah Rusia bisa besar banget ya? Tahu nggak, Rusia itu luasnya mencapai 17 juta kilometer persegi. Rusia itu merupakan negara terbesar di dunia. Rusia itu 25 kali lebih besar dari Prancis dan 47 kali lebih besar dari Jerman. Rusia juga 8 kali lebih besar dari Indonesia. Nah, Rusia, seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, juga melewati periode ekspansi wilayah hingga abad ke-15 dan ke-16. Jumlah kerajaan berperang satu sama lain sampai akhirnya Moskow berhasil memegang kendali, menekan seluruh pesaingnya dan menyatukan seluruh wilayah yang dihuni orang-orang Rusia.
Di bawah kekuasaan Tsar Ivan yang mengerikan, yang berkuasa dari tahun 1533 hingga 1584, yaitu orang-orang Kosek, yaitu nama kelompok masyarakat yang mendiami wilayah stepa utara benua Eropa dan Asia, melakukan perjalanan untuk menaklukkan wilayah di sisi lain pegunungan Ural, di Siberia dan Timur Jauh. Wilayah ini mencakup 77% dari keseluruhan wilayah Rusia saat ini. Dengan kata lain, penaklukan Siberia lah yang membuat Rusia secara geografis menjadi negara terbesar. Moskow tidak menemui hambatan yang signifikan dalam menaklukkan dan menganeksasi wilayah timur. Pada 1645, wilayah Rusia telah mencapai Samudra Pasifik. Kok bisa Siberia dicaplok dengan mudah? Well, ada dua alasan. Pertama, wilayah Siberia yang luas dan dingin memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah. Bahkan sampai sekarang, kedua sebagian besar suku-suku yang bermukim di Siberia tidak keberatan bergabung dengan Rusia. Suku-suku pribumi bebas melanjutkan gaya hidup tradisional mereka. Sementara Rusia menjamin keamanan mereka dengan upeti berupa bulu yang disebut yasak, yang diserahkan secara berkala. Berbeda dengan penaklukan di timur atau ekspansi Rusia di wilayah barat dan selatan cukup terhambat. Di wilayah itu, Rusia harus bersaing dengan Polandia dan Turki, serta sejumlah kekuatan berpengaruh lainnya untuk memperebutkan wilayah baru. Namun demikian, Kekaisaran Rusia terus memperluas wilayah kekuasaannya hingga akhirnya meliputi area seluas 21,8 juta kilometer persegi, lebih besar dari wilayah Rusia saat ini. Uni Soviet yang menggantikan Kekaisaran Rusia memiliki wilayah kekuasaan yang lebih besar, yaitu 22,4 juta kilometer persegi. Garis batas wilayah Rusia saat ini terbentuk setelah Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi 15 negara merdeka. Meskipun Rusia memiliki wilayah yang sangat besar, nyatanya populasi negara ini hanya sebesar 146 juta jiwa. Jumlah ini hanya 10 juta lebih banyak dari populasi Jepang yang luasnya 45 kali lebih kecil dari Rusia. Bangladesh yang 118 kali lebih kecil bahkan memiliki 164 juta penduduk atau bahkan 18 juta orang lebih banyak daripada Rusia. Jadi, sebagian besar wilayah Siberia dan Timur Jauh, terutama di wilayah utara, tak berpenghuni dan memiliki iklim yang ekstrim, sehingga sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Hal ini berpengaruh pada rendahnya tingkat populasi di Rusia secara keseluruhan. Selain itu, ada juga faktor historis, apalagi kalau bukan karena Perang Dunia Kedua. Menurut berbagai sumber antara 1941 hingga 1945, Uni Soviet kehilangan antara 25 hingga 30 juta. Lubang demografi ini terulang di setiap generasi atau kira-kira setiap 25 tahun. Orang-orang yang meninggal pada awal 1940-an tidak memiliki bayi. Hal ini mengakibatkan kehancuran demografis berikutnya di akhir tahun 1960-an. Kemudian pada 1990-an dan sekarang Rusia menghadapi gema perang ketiga. Kejatuhan populasi pasca perang kemudian diperparah oleh kondisi ekonomi dan sosial yang mengerikan di Rusia. Tahun 90-an, situasi kala itu mengakibatkan minimnya generasi muda yang bisa menjadi orang tua 20 hingga 25 tahun kemudian. Akibatnya, penurunan populasi saat ini akan bertahan selama beberapa waktu. Ketika nantinya Rusia pulih dari gema perang dan tren kelahiran di negara itu meningkat, itu nggak berarti bahwa populasinya akan mulai tumbuh. Supaya keluarga bereproduksi sendiri, sepasang orang tua harus memiliki setidaknya 2 orang anak. Masalahnya, sekarang jarang banget ada keluarga di negara-negara maju di dunia, baik di Eropa maupun di Amerika, yang rata-rata memiliki 2 orang anak. Alasannya beragam, mulai dari biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, perubahan sikap generasi muda di negara maju, dan sebagainya. Sejauh ini, apa yang dialami Rusia termasuk dari tren global. Saya Suci, untuk Gosti Asumsiko.